Bismillahirrohmanirrohim, selamat datang di channel Gens Times, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Kali ini kita akan membahas Presiden Bashar al-Assad dan kekalahan pemerintahannya. Bashar al-Assad diangkat menjadi Presiden Suriah pada tahun 2000 setelah kematian mendadak ayahnya, Hafez al-Assad, yang telah memimpin negara itu selama 3 dekade sejak 1971. Bashar, yang sebelumnya tidak dipersiapkan untuk posisi tersebut, adalah seorang dokter mata yang menjalani pendidikan di London. Namun, setelah kakaknya Basil al-Assad, pewaris awal dinasti politik keluarga Assad, meninggal dalam kecelakaan mobil pada 1994, Bashar diarahkan untuk mengambil alih posisi sebagai penerus dinasti tersebut. Hafez al-Assad mempersiapkan Bashar dengan cepat, mengangkatnya ke posisi-posisi penting di militer dan partai Ba'ath untuk membangun basis kekuasaan sebelum akhirnya meninggalkan kursi presiden. Pada tanggal 10 Juli tahun 2000, Bashar terpilih sebagai presiden melalui referendum yang tidak kompetitif, memperoleh lebih dari 97% suara. Pelantikan ini ditandai dengan harapan dari beberapa pihak bahwa Bashar, dengan latar belakang pendidikan barat dan usia muda, akan membawa reformasi di Suriah. Pada awal masa kepemimpinannya, ada musim semi Damaskus, sebuah periode singkat di mana Bashar mengisyaratkan keterbukaan dengan memungkinkan diskusi publik dan pembentukan forum politik. Namun, harapan ini dengan cepat pupus ketika rezim mulai kembali menekan oposisi. Ketegangan sosial dan ekonomi yang telah lama ada di Suriah menjadi katalisator untuk pemberontakan di tahun-tahun berikutnya. Suriah di bawah pemerintahan keluarga Assad mengalami korupsi sistemik, ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok, dan represi politik yang brutal. Banyak kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang dekat dengan rezim. Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh kemiskinan di pedesaan yang diperburuk oleh kekeringan yang berkepanjangan pada dekade 2000-an, yang menyebabkan migrasi besar-besaran ke kota-kota. Inspirasi Arab Spring pada tahun 2011 menjadi pemicu pemberontakan di Suriah. Gerakan protes ini dimulai di Tunisia dan Mesir, menyebarkan semangat perlawanan terhadap rezim otoriter di Timur Tengah. Di Suriah, protes pertama muncul pada Maret tahun 2011 di kota kecil Daraa, setelah sejumlah anak-anak ditangkap dan disiksa oleh aparat keamanan karena mencoret-coret grafiti anti-pemerintah di dinding sekolah mereka. Tindakan brutal pemerintah terhadap keluarga anak-anak ini memicu kemarahan yang meluas. Protes damai yang awalnya menuntut reformasi politik dan kebebasan yang lebih besar segera ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan rezim Assad. Pasukan keamanan menembaki para demonstran, menyebabkan korban jiwa yang semakin membangkitkan emosi publik. Tindakan keras ini tidak hanya gagal meredam protes, tetapi justru memperluasnya ke kota-kota lain seperti Homs, Hama, dan Aleppo, serta ibu kota Damaskus. Pada saat yang sama, Bashar al-Assad mencoba memanfaatkan retorika melawan konspirasi asing untuk membenarkan tindakannya. Ia menuduh bahwa pemberontakan dipimpin oleh elemen-elemen ekstremis dan didukung oleh negara-negara asing yang ingin menghancurkan Suriah. Narasi ini membantu Assad mempertahankan dukungan dari sebagian rakyat yang takut pada destabilisasi dan kebangkitan kelompok-kelompok Islam radikal. Namun, represi brutal oleh pemerintah Assad menyebabkan pembelotan dari militer dan terbentuknya Free Syrian Army (FSA), kelompok oposisi bersenjata yang berusaha melawan kekuasaan rezim. Konflik ini dengan cepat berubah menjadi perang saudara penuh, dengan berbagai kelompok oposisi, baik yang moderat maupun ekstremis, bergabung dalam perlawanan terhadap campur tangan kekuatan asing seperti Iran, Rusia, Amerika Serikat, dan Turki semakin memperumit konflik ini. Di tengah perang saudara, Assad tetap mempertahankan kekuasaannya melalui dukungan kuat dari sekutu-sekutunya, terutama Iran dan Rusia. Bantuan militer dari Rusia, termasuk serangan udara sejak 2015, memberikan keunggulan strategis bagi rezim Assad, memungkinkan mereka merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oposisi. Sementara itu, kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al-Qaeda memanfaatkan kekacauan untuk memperluas pengaruh mereka, menambah dimensi baru pada konflik ini. Hingga kini, Suriah masih menghadapi dampak dari perang saudara yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Meski Assad berhasil bertahan di kursi kekuasaan, negara ini hancur secara ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Krisis kemanusiaan yang ditimbulkan, termasuk jutaan pengungsi dan orang-orang yang terlantar, menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modern Timur Tengah. Kekalahan pasukan Bashar al-Assad dan jatuhnya Aleppo ke tangan pemberontak baru-baru ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam dinamika konflik Suriah.
Serangan besar-besaran yang dilancarkan kelompok pemberontak, termasuk Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil merebut sebagian besar Aleppo. Hal ini mencerminkan kelemahan militer Assad di wilayah tersebut, terutama dengan laporan tentang mundurnya pasukan dari beberapa kota strategis lainnya seperti Hama, akibat tekanan yang semakin kuat dari pemberontak. Faktor kekalahan pasukan Assad. Strategi pemberontak memanfaatkan serangan simultan dari berbagai arah, menyerang garis depan di Aleppo dan Idlib. Keberhasilan merebut bandara Aleppo serta puluhan kota strategis lainnya menunjukkan perencanaan operasi yang matang. Menurunnya dukungan sekutu. Rusia, yang sebelumnya menjadi pendukung utama Assad, hanya melakukan serangan udara sporadis, sementara Iran dilaporkan fokus mengirim milisi untuk melindungi situs-situs suci Syiah, bukan memperkuat garis pertahanan militer Assad. Kerusakan infrastruktur militer. Konflik berkepanjangan telah menguras sumber daya militer Assad, termasuk kehilangan ratusan tentara selama pertempuran 4 hari di Aleppo. Kemungkinan keterlibatan asing. Keterlibatan negara-negara asing tampaknya memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Turki dilaporkan memberikan dukungan logistik dan militer kepada pemberontak, terutama dalam upaya mempertahankan kawasan Idlib dan sekitarnya. Selain itu, bantuan finansial dan senjata dari negara-negara Teluk juga memberikan keunggulan strategis bagi pemberontak. Dampak strategis jatuhnya Aleppo. Kehilangan kota penting, Aleppo, sebagai pusat ekonomi dan simbol strategis, merupakan pukulan telak bagi rezim Assad. Kota ini sebelumnya berfungsi sebagai pusat manufaktur utama Suriah. Kemunduran moral militer Assad. Kekalahan ini dapat menurunkan moral pasukan Assad dan memperbesar peluang pemberontak untuk melanjutkan serangan ke wilayah lainnya. Risiko destabilisasi regional. Ketegangan antara aktor regional seperti Turki, Iran, dan Rusia dapat meningkat, mengingat perbedaan kepentingan di Suriah. Secara keseluruhan, kekalahan ini menandai babak baru dalam perang Suriah, di mana rezim Assad menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kendali teritorial. Jika dukungan internasional terhadap pemberontak terus meningkat, prospek stabilitas di Suriah semakin sulit dicapai dalam waktu dekat.